Kita lebih daripada itu, kita juga adalah sahabat dan tetangga. Dan saya selalu senang kalau ada kemungkinan bicara bahasa Indonesia. Berat sama tipik, ringan sama terjinjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kepoin Channel. Di video kali ini saya akan mereaction satu video yang berjudul Super Bangga Bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Sepertinya ini sangat menarik ya untuk kita tonton dan kita bahas. Bagaimanakah videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo sahabat Citizen. Menjadi profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli di Italia Selatan. Jumlah bahasa yang tersebar di seluruh dunia telah mencapai 7.151 per tahun 2022. Ya. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa bahasa yang dipakai lebih dari 74 penutur. Mengutip laman Pusat Layanan Bahasa di Florida Lingua Edu, diketahui bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang paling banyak Berdasarkan data ya. hingga tahun 2022, bahasa Inggris telah dipakai oleh sekitar 1,12 miliar orang. 1,12 miliar. Menyusul terbanyak kedua ada bahasa Mandarin dengan total 1,10 miliar penutur. Dan bahasa Hindi dengan 698 juta penutur di peringkat 3 besar. Dari total jumlah penutur terbanyak, Lingua Edu memasukkan 2 bahasa asal Indonesia. Pertama bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua bahasa Jawa. Wow, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa masuk. Disebutkan bahwa bahasa Indonesia telah dipakai oleh 200 juta penutur. Dan bahasa Jawa digunakan oleh 84 juta penutur. 84 juta ya. Dengan jumlah itu, bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak. Sedangkan bahasa Jawa ada di peringkat ke-15. Bahasa Jawa masuk di 15 besar ya. Nah, adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional atau bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Bahkan seorang ahli linguistik Amerika Serikat dalam bidang perbandingan bahasa, leksikografi, dan sosiolinguistik, James T. Collins, telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia atau internasional dilihat dari sejarahnya. Nah, sejauh ini mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang bertanya-tanya, mengapa warga yang tinggal di negara lain mempelajari bahasa Indonesia yang bukan atau belum menjadi bahasa internasional? Setiap orang tentu memiliki alasannya masing-masing untuk mempelajari hal tersebut. Akan tetapi, alasan utama negara mereka menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia dan warga negara-negara itu mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk keperluan kerjasama yang dilakukan antara negaranya dengan Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Tenaga pengajar kita ya, khusus mengajar bahasa Indonesia. Contohnya seperti di Hawaii, Amerika Serikat.
Beberapa universitas di Hawaii, Amerika Serikat juga ternyata telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Kurikulum ya di kuliah ya. Orang-orang Hawaii memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Luar biasa. Berbagai momen di Indonesia dia dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Bahkan di Korea Selatan, menurut salah satu guru besar dari Korea Selatan, Profesor Ko Hyung-hun, mengatakan bahwa makin banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Di Korea juga ya, banyak yang minat ya. Profesor Ko Hyung-hun mengaku setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Dia punya banyak teman. Kemudian tidak ketinggalan juga di negara Kanada. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Setiap tahun jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Makin meningkatnya pekerja Indonesia membuat negara Kanada menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus belajar bahasa Indonesia. Tempat kursusnya ya di Kanada. Kemudian di Jepang, ternyata banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Malah universitas mengajarkan bahasa Indonesia. Di beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti Masuk para mata siswa. pelajaran. Keren. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia. Ada jurusannya juga ya. Seperti Kanda University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Forex Studies. Dan ternyata di Australia bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib. Di Australia bahasa Indonesia Di Australia tidak sedikit anak-anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Brackman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Di sekolah ini, bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. TK ya. Itulah tadi ya videonya ya. Ternyata bahasa Indonesia masuk ke 10 besar bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia. Wajar, karena kita juga penduduknya juga banyak ya, ada 260 jutaan ya kalau nggak salah sekarang. Dan ternyata di beberapa negara justru ada yang membuka tempat kursus untuk bahasa Indonesia, ada yang di sekolahnya diwajibkan ada mata pelajarannya bahasa Indonesia, dan ada yang masuk di program studinya juga. Luar biasa bahasa Indonesia ya. Semoga bahasa Indonesia nanti semakin mendunia, semakin banyak penuturnya, dan menjadi bahasa internasional seperti halnya bahasa Inggris. Tentunya ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.